Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Yandri dengan NIM 192333102 dari jurusan D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang berjudul Pemeriksaan atas Transaksi Istimewa. Pemeriksaan atas transaksi istimewa ini terbagi atas 8 bagian. Yang pertama yaitu pemeriksaan transaksi hubungan istimewa. Hubungan istimewa adalah hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki asosiasi dengan perusahaan. Yang harus dilakukan pemeriksaan pajak yaitu terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi, dan yang kedua, pemeriksaan kelaziman transaksi afiliasi. Selanjutnya, yang kedua, kewenangan otoritas dalam transaksi hubungan istimewa. Dewan Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang parameter pihak memiliki hubungan istimewa. Parameter pihak hubungan istimewa harus mematuhi Undang-Undang Pajak di Indonesia yang berlaku untuk pajak penghasilan dan PPN dan PPNBM. Selanjutnya, materi yang keempat, metode transfer pricing. Metode transfer pricing ini terdiri atas 5 bagian. Bagian pertama yaitu harga pasar sebanding. Bagian kedua, harga jual kembali. Bagian ketiga, harga pokok plus. Bagian keempat, pembagian laba. Dan pembagian yang kelima tentang laba bersih transaksi. Selanjutnya, materi yang kelima tentang analisis kesebandingan dan FAR. Untuk dapat menentukan nilai kewajaran dalam transaksi istimewa, nilai transaksi harus dibandingkan dengan nilai pembandingan. Sebelum melakukan pembandingan hasil transaksi dalam penerapan prinsip kewajaran, maka terlebih dahulu harus dilakukan pembandingan kondisi transaksi, afiliasi dengan kondisi transaksi independen yang akan dijadikan sebagai pembanding. Selanjutnya, materi tentang analisis kesebandingan dan VIR. Untuk dapat disebut menerapkan prinsip kewajaran, wajib pajak harus dapat menunjukkan yang pertama analisis kesebandingan, dan yang kedua analisis fungsi, aset, dan risiko atau FAR. Selanjutnya, materi yang ketujuh tentang data pembanding. Yang pertama terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, komersial database. Yang kedua, brosur-brosur dan majalah bisnis dan ekonomi. Yang ketiga, data harga pasar atau harga patokan dari regulator atau otoritas. Yang keempat, data harga patokan barang impor dari DJ, Bea dan Cukai. Yang kelima, data harga produk-produk tertentu dari Badan Pusat Statistik. Dan yang keenam, benchmarking internal DJP berupa rasio-rasio keuangan untuk industri sejenisnya. Selanjutnya, materi yang ke-8 tentang pemeriksaan transaksi istimewa. Terdiri atas 5 bagian, yaitu yang pertama mempelajari SPT dan data berkas wajib pajak. Yang kedua, melakukan analisis laporan keuangan. Yang ketiga, mempelajari proses-proses bisnis wajib pajak. Yang keempat, menentukan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam. Dan yang kelima, pengujian kewajaran dan kelaziman transaksi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih dan terkurang saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.